saudaraku semua yang ada di mana-mana tempat. Puji Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali di dalam suasana yang tentu penuh dengan sukacita, walaupun kita ada di tengah situasi pergumulan besar tentang dampak ataupun wabah corona yang sedang melanda seluruh dunia, secara khusus di bumi bangsa kita Indonesia, yang kemudian saudara kekasih Tuhan bahwa adanya muncul varian baru, dan tentu ini yang kemudian menggelisahkan meresahkan kita semua. Mama saudara kekasih Tuhan, kiranya lewat mesbah doa dan renungan ini menjadi salah satu bagian pergumulan bersama untuk kemudian kita saling mendukung, mendoakan, dan men-sharing firman Tuhan untuk menguatkan kita untuk mari kita kembali kepada Tuhan, untuk kemudian kita memohon pertolongan daripada Tuhan untuk kita dipulihkan kembali dari bencana ini. Mari Bapak Mama saudara kekasih Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat ini kami kembali di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau masuk di dalam pergumulan dan doa dan perenungan firman Tuhan lewat mesbah doa dan renungan ini. Untuk itu Tuhan, lewat Roh-Mu, Tuhan tercurah kuasa-Mu bagi kami semua. Baik hamba-Mu di sini, semua kami yang melayani, bahkan juga Tuhan semua yang mendengar, semua yang mengikuti. Biarlah sama-sama kami diberkati, sehingga demikian di tengah pergumulan kami Tuhan, di tengah kehidupan bangsa ini, bahkan di tengah situasi pergumulan pribadi dan banyak pergumulan kami yang lain, boleh kami melihat kepada kuasa dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, mari Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Bapak Mama saudara kasih Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Yunus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Pertobatan Niniwi. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselumbungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak-Bapak saudara kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan atau renungan firman Tuhan ini sudah banyak disampaikan, sudah banyak diberitakan. Bapak-Bapak saudara kekasih Tuhan, tentu saya terajak untuk bagaimana kita kembali belajar daripada kisah tentang Niniwe ini. Bapak-Bapak saudara kekasih Tuhan, kemarin sore saya menonton satu video pidato daripada Presiden kita, Bapak Jokowi, yang dimana tentu dalam pidato singkatnya itu tentang bagaimana pemberlakuan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, yang tentu diterapkan secara darurat untuk mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 ini di wilayah Pulau Jawa dan Bali.
Tentu ini saudara kekasih Tuhan dengan satu pemahaman bahwa adanya muncul varian baru daripada virus corona ini. Yang tentu ini sangat menggelisahkan dan mencemaskan, oleh karena bayangan orang adalah kepada India yang kemudian saudara kekasih Tuhan di sana begitu sampai dengan segala kondisi bagaikan tertutup dan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kemudian Bapak saudara kekasih Tuhan, kemudian dari inilah merupakan satu bentuk panggilan kita untuk bagaimana kita menggumulkan, bagaimana kita mendoakan, bagaimana untuk kita datang kepada Tuhan. Bapak saudara kekasih Tuhan, dari renungan bagian firman Tuhan konteks ini ada beberapa hal yang merupakan bagian perenungan untuk bagaimana kita melihat perkara Tuhan ataupun bagaimana belas kasihan Tuhan, kemurahan hati Tuhan pada bangsa Niniwi yang kemudian disinilah mereka mengalami pengampunan, mereka mengalami belas kasihan. Allah menyesali akan rencananya untuk memberikan malapetaka kepada bangsa Niniwi. Dan saudara kekasih Tuhan, saya catat yang pertama di sini bahwa mereka pada saat mendengarkan akan firman Tuhan ataupun berita ini dari Yunus, bahwa deadline yang diberikan kepada mereka adalah 40 hari kemudian Allah akan memusnahkan ataupun menghukum akan bangsa ini. Karena dalam catatan Alkitab, bangsa ini sangat jahat di mata Allah. Bangsa ini senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah. Catatan sejarah menyatakan bahwa mereka di dalam hidup dalam suatu kehidupan yang sangat senang karena perdagangan begitu luar biasa, kota yang besar, penduduk yang sangat besar, 120.000 lebih orang menurut catatan firman Tuhan. Tetapi kemudian bahwa mereka hidup di dalam berbagai macam penyembahan berhala, persundalan, bahkan kejahatan, kekerasan, pertumpahan darah dan lain sebagainya, yang itu sangat jahat di mata Tuhan, jahat di mata Allah, sehingga Allah punya rancangan untuk membasmi mereka dan menghukum mereka dan untuk menyatakan malapetaka ini. Pada saat mereka mendengarkan berita ini tentang adanya malapetaka yang Tuhan akan buat bagi mereka, tentu saudara kekasih Tuhan, kalau sampai misalnya mereka punya hati yang kemudian sudah demikian, kalau katakanlah begini, sudah hidup dalam suatu kejahatan dan lain sebagainya, kalau disampaikan oleh Yunus pada saat itu mereka berontak, mungkin saja bisa terjadi. Tetapi pada saat itu saudara kekasih Tuhan, mereka mendengarkan firman atau berita ini, apa yang membuat mereka untuk kemudian mereka mau mulai kembali berubah, yaitu mereka dengar firman Tuhan dan mereka mulai percaya. Dan mereka percaya, dikatakan oleh Alkitab di sini di dalam kitab Yunus, bahwa mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwi akan ditunggang balikan. Ayat yang kelima dikatakan, orang Niniwi percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Haleluya. Yang pertama, mereka mendengarkan berita ini tentu meresahkan dan tentu ini sangat takut, oleh karena Allah sendiri sedang berbicara dan Allah sendiri menyatakan suatu malapetaka kepada mereka. Mereka percaya akan firman Tuhan, akan berita itu, dan mereka datang dan mau kembali kepada Allah. Bapak saudara kekasih Tuhan, bahwa tentu dalam suasana ini saya tidak untuk dalam rangka untuk menghakimi ataupun membuli, karena kita juga mengalami dampak semua daripada wabah corona ini. Tetapi bagaimana saudara kekasih Tuhan kita belajar daripada kisah Niniwi ini, bahwa kemudian akhir daripada semua kisah ini bahwa Niniwi mendapat belas kasihan dan pengampunan daripada Allah. Allah menyatakan kuasa dan kemuliaan, penyesalannya untuk rancangan ini. Oleh karena ada satu hal tindakan mulai daripada mereka percaya mendengarkan suara Tuhan. Mereka mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan lewat hamba Tuhan untuk mereka harus kembali kepada Allah. Maka yang mereka lakukan adalah mereka mulai mengambil suatu tindakan. Lewat salah satu jalan adalah lewat berpuasa secara nasional, secara massal, kolektif. Mereka lakukan itu karena mereka tahu dengan semua itu mereka lakukan untuk menggugah hati Allah, untuk menyenangkan hati Allah. Makanya Bapak Saudara Kristen, saya memberikan satu tema di sini bahwa ibadah yang menggugah dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Saudara kekasih Tuhan, bahwa yang tadi dikatakan bahwa mereka percaya, dan kemudian dalam iman dan percaya mereka itu dengan suatu berita atau firman Tuhan itu, maka mereka mengambil tindakan dengan yang kedua adalah mereka melakukan perkabungan massal dengan jalan yaitu beribadah puasa, yang kemudian Bapak Saudara kekasih Tuhan, bahwa ini secara massal dibangun yang kemudian didengar oleh raja
sang pemimpin dan para pembesar. Dan kemudian pada saat itu tindakan raja adalah dia meninggalkan atas singgasananya, yaitu kerajaannya, dan kemudian dia mengambil suatu tindakan juga yang sama, menghimbau kepada seluruh masyarakatnya pada waktu secara massal, secara nasional mereka datang bersama-sama, datang menghampiri takhta Tuhan, datang kembali kepada Tuhan dengan beribadah dan berpuasa. Bayangkan sampai duduk di orang bilang Abu Ra'u. Berarti ini serendah-rendahnya mereka turun untuk melihat kepada keagungan kebesaran Allah, bahwa di balik semua yang mereka lakukan selama kejahatan, kebobrokan dan lain sebagainya, ini mendukakan hati Allah, dan mereka harus melakukan ini untuk kembali menggugah hati Allah dan menyenangkan hati Allah. Yang ketiga adalah Bapak Saudara kasih, kerendahan hati itu diwujudkan. Sang raja yang tadi merasa hebat, besar, diagungkan, yang merasa punya satu kerajaan yang besar, punya satu kewibawaan yang luar biasa, dia tanggalkan itu semua. Wujud kerendahan hati itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Saudara kasih Tuhan, raja mulai mengambil suatu inisiatif menghimbau secara nasional yang tadi berpuasa semua, sampai dengan ternak-ternak juga tidak boleh diberi makan dan minum, berpuasa dalam rangka untuk meminta belas kasihan kemurahan hati Allah, melakukan ibadah, melakukan penyembahan untuk kembali kepada Allah. Yang tadi yang kemudian saya mengatakan, keempat adalah pertobatan secara massal, pertobatan penyesalan hidup, yang tadi dicatat oleh kitab, perbuatan mereka sudah jahat di mata Allah. Dan kemudian inilah yang kemudian menurut catatan Alkitab pada ayat yang ke-8 dikatakan bahwa haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta harus masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Haleluya. Ini satu hal yang kemudian dilakukan, bahwa mereka mau berbalik kepada Allah, pertobatan massal, kehidupan yang berubah, yang mau datang kembali Tuhan, yang kembali mau mengandalkan Tuhan. Bapak Saudara kekasih Tuhan, kita juga tentu tanpa sadar, tidak sengaja saya pun demikian, dengan suasana ini kita belajar banyak hal. Mungkin selama ini contoh hal sepele, waktu kita hanya terus terkuras dengan kesibukan dan berbagai macam, kita lalai untuk beribadah, kita lalai untuk bersekutu, kita lalai untuk berjumpa dengan Tuhan, kita lalai untuk mengucap syukur tentang kebaikan Tuhan dan lain sebagainya. Tentu ini satu kesempatan, suasana ini untuk mari kita sama-sama belajar daripada bangsa Niniwi yang mengalami satu pemulihan, anugerah, kasih karunia, belas kasihan daripada Allah. Bapak Saudara kasih Tuhan, kemudian yang kelima di sini adalah mereka datang dan menyerukan satu kehidupan atau penyesalan, ataupun kemudian mereka meminta belas kasihan, kemurahan hati Allah. Ayat yang ke-9 dikatakan, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Bapak Saudara kekasih Tuhan, tadi awal saya katakan bahwa di tengah situasi ini himbauan pemerintah PPKM diterapkan dan kemudian darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, dan mungkin bukan berarti kita di NTT, di daerah yang lain aman. Tentu ini satu pergumulan, satu tanggung jawab pelayanan, pergumulan hamba-hamba Tuhan gereja untuk dalam hal ini. Mari kita sama-sama untuk berkomitmen, mari kita sama-sama untuk secara nasional bersama hentikan kita punya hal-hal selama ini ocehan saling mencari celah kesalahan satu sama yang lain, antara satu gereja dengan gereja yang lain, antara agama dengan. Ini saatnya untuk kita sama-sama berfokus kepada peperangan terhadap virus corona ini. Bapak sudah bayangkan saudara kita punya doa yang mungkin hebat-hebat, minta supaya Tuhan masa depan anak-anak kita contohnya sukses dan berhasil, lancar dan lain sebagainya. Kita punya pergumulan untuk bisnis saya lancar, sukses. Kita punya mau supaya jabatan saya semakin menanjak. Kita mau supaya berbagai macam Indonesia berkembang dengan secara luar biasa. Tapi apa arti itu semua jika sekiranya virus corona ini belum terangkat daripada bumi bangsa Indonesia atau seluruh dunia? Ini suatu persoalan, suatu pergumulan utama. Kalau virus ini terangkat dan tercabut atas kehendak otoritas daripada Tuhan sendiri di dalam nama Yesus, maka dengan sendirinya Bapak Saudara semua akan lancar. Infrastruktur semua yang merupakan mimpi-mimpi besar bangsa ini akan terjalan dengan baik dan termanfaat dan berguna. Dan kemudian bisnis-bisnis yang tadi mungkin kita mau untuk berkat-berkat melimpah, apa arti barang-barang penuh di sebuah kios atau sebuah toko tetapi orang tidak datang beli oleh karena pembatasan berskala nasional ini ataupun PPKM ini? Tentu siapa yang mau datang beli oleh karena bencana virus ini? Kemudian apa artinya pentingnya anak-anak kemudian mereka mau menjadi orang-orang hebat sedangkan pembatasan
pembatasan ini terjadi dan kemudian mereka harus belajar secara online dan kemudian tidak maksimal. Ini Bapak Mama, dan banyak sekali mimpi-mimpi kita untuk tinggi-tinggi. Mari Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, dengan suasana konteks ini, mari kita belajar daripada bangsa Niniwi yang kemudian bangsa yang hidup di dalam kebejatan, kejahatan yang begitu sangat menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan mau untuk mereka diselamatkan. Tuhan mau untuk mereka dipulihkan. Tuhan mau untuk mereka sendiri mengalami berkat Tuhan, yaitu bagaimana mereka harus kembali kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dan mulai hidup di dalam suatu perbuatan yang baik, beribadah kepada Tuhan, hidup di dalam kerendahan hati yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin itu semua, dan tinggalkan singgasana. Jangan lagi merasa diri hebat dan lain sebagainya. Kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Yang itu kemudian mereka datang meminta belas kasihan kepada, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Dia Allah Tuhan, Dia yang kita imani di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mungkin selama ini gambaran, kadang-kadang saya omong, kita kadang-kadang anggap remeh, ejek itu salib Golgota. Kita terus mempersoalkan tentang anak Allah, tentang anak manusia Yesus, darahnya yang dipersembahkan di atas bukit Kalvari, dan kemudian kita menganggap remeh. Hati-hati, karena ini firman Tuhan yang berkata, barang siapa menganggap remeh tentang darah percikan anak domba Allah, maka dia punya hukuman itu lebih besar. Dan saudara kekasih Tuhan, bukan saya menakut ataupun saya menghakimi, tidak, saya punya dosa dan salah yang begitu, tapi mari saatnya kita kembali untuk kembali kepada Tuhan bersama-sama semua. Mari kita saling mendoakan, saling menggumulkan. Mungkin untuk sementara kita jauhkan dari segala macam perbantahan saling mengklaim sana sini tentang kita punya ajaran dan kita punya kebenar-benar adanya semua itu kita secara era transparansi. Tapi mari saatnya kita fokus. Yang tadi saya bilang, kunci utama adalah virus ini harus tercabut, terangkat dari bumi bangsa kita Indonesia. Dengan jalan cara apa? Datang ke hadapan Tuhan, datang mulai tunduk di hadapan hadirat Allah, kembali dan berubah dan bertobat, dan kita kembali sama-sama bersekutu dengan Tuhan, meminta kemurahan belas kasihan kepada Tuhan. Maka akan terjadi perkara-perkara mujizat yang luar biasa, dan Tuhan akan pulihkan kita dari segala bencana. Kalau yang tadi virus ini terangkat, tercabut dan dihentikan, maka kemudian saudara kekasih Tuhan, lancar akan semua. Mimpi-mimpi kita yang besar akan terjadi luar biasa. Indonesia mengalami kejayaan pemulihan. Kita semua pribadi pergumulan-pergumulan akan luar biasa. Anak-anak kita akan lancar, sukses. Seluruh usaha bisnis kita, semua kondisi-kondisi kita, ekonomi dan lain sebagainya akan pulih kembali. Kalau situasi besar ini terangkat dari bumi bangsa kita Indonesia. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, mari semua lihat firman Tuhan ini, konteks bacaan kita ini tentang Niniwi mengalami pertobatan, dan ini yang kemudian menyenangkan hati Tuhan, bahwa ibadah yang menggugah dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, yang tadi percaya atas firman, mendengarkan firman Tuhan, percaya itu semua, dan kemudian hidup di dalam kerendahan hati, yang kemudian hidup di dalam pertobatan. Ada plus di sini melakukan ibadah puasa, yang kemudian mereka datang dan mau bertobat dan kembali kepada Allah, dan kemudian mereka meminta pengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ayat yang ke-10 saya baca untuk kita sekali lagi. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Haleluya. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, Allah menyesali akan rancangannya kepada bangsa Niniwi. Oleh karena apa? Allah melihat di balik daripada ibadah mereka itu ada perbuatan baik, yaitu ada pertobatan, ada perubahan hidup yang daripada dulu yang jahat, yang keras, yang hidup dalam persendalan, persinahan, perselingkuhan, hidup di dalam berbagai macam penjeruan, korupsi dan lain sebagainya, dan hidup berbagai macam hal kejahatan. Mereka berubah dan kembali datang kepada Tuhan, dan datang kembali kepada Dia Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang Esa itu, yang kemudian kita imani di dalam nama Yesus. Bapak Saudara kekasih, sampai di sini dulu firman Tuhan. Perenungan yang sederhana ini kiranya menjadi berkat bagi semua, dan mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami belajar akan segala hal yang terjadi bagi Niniwi, bahwa di mana Tuhan Yesus pada saat mereka mendengarkan firman Tuhan lewat hamba Tuhan Yunus, mereka percaya, mereka tidak berontak, mereka tidak melawan, mereka tidak menolak.
Itu satu kunci awal mereka untuk dipulihkan. Yang kedua, Tuhan bahwa mereka datang dan kemudian mereka mulai belajar percaya dengan mengambil inisiatif berkabung secara nasional, yaitu ibadah puasa. Dan kemudian Tuhan ada kerendahan hati yang ditunjukkan oleh raja dan para pembesar, dan mereka mau datang di hadapan hadirat Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan. Yang kemudian Tuhan ada pertobatan masal mereka lakukan, berubah dari kehidupan yang tidak mengandalkan Tuhan, penyembahan berhala, persundalan, perselingkuhan dan lain sebagainya, kembali mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian mereka datang dan menghampiri Tuhan untuk memohon belas kasihan, bukti bahwa mereka mengandalkan Tuhan, kembali kepada Allah, bahwa Allah sang pemilik semua ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu kepada dunia ini, lewat dimana anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus itu dikorbankan di atas kayu salib, supaya kemudian kami memperoleh keselamatan, jaminan keselamatan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kalau bangsa Niniwi mendapat belas kasihan Tuhan dan Allah menyesali atas rencana malapetaka itu, kami mohon Indonesia pun demikian Bapa. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan tolong ampuni bangsa ini, ampuni kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan tolong di sana. Kalaupun kami ada yang menyakiti hati Tuhan, Tuhan jamah kami semua dan belas kasihan Tuhan bagi kami, supaya negeri dan bangsa ini mengalami belas kasihan. Dan Tuhan, kami mohon virus ini terangkat, tercabut di dalam nama-Mu Yesus dari bumi bangsa kami Indonesia. Lindungi bangsa ini dari Sabang sampai melindungi bangsa ini dari timur, barat, utara, dari darat, laut dan udara. Tuhan tolong hentikan akan virus ini, supaya Tuhan kami memperoleh keselamatan. Teguhkan hati pribadi-pribadi orang-orang yang terkapar virus corona, yang saudara-saudara, orang-orang terkasih telah meninggal oleh karena wabah ini. Tuhan tolong, dan Tuhan mari Bapa. Dan juga saudara-saudara kami yang saat ini terkapar virus corona, Tuhan tolong sembuhkan mereka, ulurkan tangan kasih-Mu. Tuhan tolong di sana sini Tuhan, semua hati pemimpin-pemimpin kami dan seluruh sampai kami, mari kami ada penyesalan hidup untuk kembali kepada Allah. Kami selama ini hidup di dalam berbagai macam hal perbuatan tidak benar. Mari Tuhan bawa kami, insafkan sadarkan kami, supaya kami mendapat belas kasihan Tuhan dan kami dipulihkan kembali. Indonesia kembali bangkit menjadi sebuah negara yang luar biasa. Tuhan berkati seluruh pemerintah dan program-program. Mari Tuhan, untuk kami boleh mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bersandar pada Tuhan. Jangan kami menghina dinakan tentang salib atau darah perjanjian anak domba Allah, karena tentu Tuhan ini sesuatu hal yang menyakitkan hati Tuhan. Kami minta pengampunan atas, ampuni semua kami, tidak ada satupun yang terkecuali, supaya negeri ini dipulihkan. Dan Tuhan, ada kesembuhan massal terjadi, pemulihan Tuhan, dan biarlah Tuhan bangsa ini kembali dipulihkan dan bangsa ini menjadi berkat dan luar biasa seluruhnya Tuhan. Mari dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala bencana ini kami minta kemuliaan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Tuhan, jangkau setiap pribadi-pribadi yang sedang menggumulkan tentang pribadi-pribadi. Tuhan tolong di sana untuk ada anugerah dan lawatan Tuhan. Berkati seluruh penginjilan, pelayanan, pemberitaan kesaksian lewat seluruh hamba Tuhan, para gereja semua. Mari bersatu padu untuk kami minta belas kasihan, meminta akan kemurahan hati Allah dan menikmati perkara mujizat, bahwa kemudian Tuhan mengatakan, aku menyesal untuk menghukum dan merancang hal yang jahat kepada dunia ini. Dan Indonesia diberkati dan dipulihkan, dan kita semua mengalami pemulihan, kembali situasi yang normal untuk memuliakan Tuhan dan bersandar bersumber pada Tuhan. Terima kasih Bapak, di sore ini sembahyang doa kami sempurnakan di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak, saudara kekasih Tuhan, sampai kita berjumpa di lain kesempatan, dan kiranya lewat program Mesbah Doa dan Renungan ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Dan mari kita semua sama-sama terus berdoa dan tetap percaya bahwa dengan Tuhan kita akan hidup dalam pemulihan, hidup dalam anugerah dan lawatan Tuhan. Tetap teguh dengan Tuhan, tetap terus berdoa, terus mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan, terus beribadah walaupun saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing dengan segala kondisi ini, dan percaya hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan itu akan memulihkan kita, bangsa negeri ini, bahkan seluruh dunia. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara, dan puji Tuhan, haleluya, amin.